السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, alim ulama, haji dan hajjah, bapa ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling bahagia, paling senang kalau isi subuh berjemaah. Kenapa? Karena sudah yakin lagi berada dengan orang pilihan Allah. Kata ulama, ahli subuh orang yang dicintai oleh Allah. Ahli subuh orang yang diridai oleh Allah. Ahli subuh itulah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Sangat berharga di mata Allah orang yang tinggalkan kasur yang nikmat, tidur yang enak, datang ke rumah Allah. Tapi kelebihan orang mukmin bukan sekitar azan subuh datang, tak. Orang mukmin itu sebelum tidur tadi malam, dalam hatinya ada Allah. Tidur dalam keadaan wudu, baca doa tidur. Begitu dia mau tidur, niat dan azam, nanti saya mau bangun. Saya mau bangun tahajud, mau bangun salat subuh. Artinya tidur dalam keadaan taat, niat dan azam, mau bangun lanjut taat kepada Allah. Itu kelebihan orang mukmin. Karena itu tidurnya dihitung taat, tidur dihitung taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seakan Allah bahagia berikan hadiah khususan untuk ahli subuh. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla as-subha fi jama'ah, fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang ikut salat subuh berjamaah akan berada dalam lindungan Allah dan jaminan Allah. Man shalla as-subha fi jama'ah, faka'annama qama al-laila kullah. Ikut salat subuh berjamaah dihitung sepanjang malam tahajud walaupun lagi tidur. Coba barakah subuh berjemaah dihitung sepanjang malam tahajud. Burika li ummati fi bukuriha. Ikut salat subuh dapat barakah. Allah bagi barakah setiap subuh. Ikut subuh dapat barakah, tidak ikut subuh hilang barakahnya. 2 rakaat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ini baru sunnahnya, apalagi fardunya. Banyak kemuliaan cuma untuk ahli subuh. Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yaum al-qiyamah. Dapat cahaya sempurna hari kiamat. Ahli subuh orang yang spesial. Pertanyaannya kenapa ahli subuh beda dengan salat-salat yang lain? Ya, memang. Coba lihat sebaliknya. Banyak umat Islam tidak berduli salat subuh. Salat bukan tidak salat, tapi tidur seenak-enaknya. Kapan saya bangun, nanti saya salat. Atau lebih parah lagi, sebelum tidur sengaja taruh alarm jam 8 persiapan kerja, tidak mau salat subuh. Nanti menghormati perjanjian manusia, tidak menghormati perjanjian Allah. Karena itu kalau ada orang
siap tinggalkan kasur yang nikmat, tidur yang enak itu. Gak ada, cuman hanya mau terima panggilan Allah, cuman mau taat kepada Allah, sangat mulia di mata Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang ahli subuh orang yang spesial, kita bahas sesuatu yang spesial juga, beda dengan bahasa orang umumnya, beda. Dan yang luar biasa, kata Pak DKM, ana gak tahu ini apakah jamaah tahan sabar atau biasanya kalau sudah lihat ada terbit matahari langsung cepat-cepatlah, cepat Syekh ya. Karena kata Pak DKM, ada sisi tanya jawab sebuas-buasnya. Ana heran ini buas-buasnya. Ini gimana? Ya, biasanya jemaah agak sabar. Sudah terbit matahari mau cepat pulang gitu. Ya. Begini Bapak Ibu, dalam perjalanan kita ke sini dari hotel menuju ke masjid, lihat ada jamaah semangat, luar biasa perjuangannya. Di pasar malam jualan sayuran. Allahu Akbar. Itu dari jam berapa ya? Dari tengah malam mereka bersiap-siap. Semangat jual beli, mencari rezeki. Walaupun jam istirahat, jam tidur, tapi gak apa-apa. Mau tidak mau harus kerja, harus menjaga dunianya. Karena fikirannya aku tanggung jawab keluarga, harus mencari rezeki. Perjuangan mereka luar biasa. Subhanallah. Dan hari ini, nanti kalau kita pulang, lihat banyak jemaah juga semangat. Sabtu Minggu, walaupun tua-tua, kita lihat di jalan olahraga. Untuk apa? Katanya menjaga kesehatan. Masya Allah, mantap, luar biasa. Betul, kita jangan heran melihat ada orang berjuangannya luar biasa untuk dunianya makmur, untuk dunianya lancar, untuk sukses. Coba lihat orang kemarin salah satu majlis seperti ini, aku tanya, ada orang kerja di kantor di sini? Aku kerja, okey. Ana tanya, berapa tahun sudah kerja di kantor? Dia bilang 15 tahun. Allahu Akbar. 15 tahun kerja di kantor. Setiap hari bangun lebih awal, bersiap-siap, kerja di kantor jauh. Tak apa-apa. Macet, tak apa-apa. Hujan deras, tak apa-apa. Panas gak apa-apa. Lagi sakit, gak apa-apa. Oh ya, luar biasa. Bertahun-tahun setiap hari kerja keras, luar biasa. Yang saya heran, kerja keras untuk dunia kita lancar, untuk dunia makmur, padahal semua yakin dunia ini besok habis, betul? Ujungnya mati atau tidak? Tapi begitu semangat kita untuk dunia, begitu kerja keras kita untuk dunia. Bahkan ada 20 tahun, 30 tahun kerja. Dan yang luar biasa lagi, setelah udah pensiun, kerja lagi. Ya Allah, aku heran. Tapi gak apa-apa, tahu? Gak apa-apa.
Memang kita ingin dunia kita lancar, sukses, kaya, ada semuanya. Bagus, gak apa-apa. Lanjut. Pertanyaannya, ini kerja keras kita untuk dunia kita makmur, lancar, yang kita yakin besok habis. Dunia ini sudah selesai atau kita akan tinggalkan duluan. Pertanyaannya Bapak Ibu, untuk akhirat kita surga yang selama-lamanya nikmat itu, yang selama-lamanya surga, persiapan kita berapa jam ya? Persiapan kita tenaga yang seperti apa? Kalau untuk dunia setiap hari lebih awal 8 jam 10 jam, kesabaran kita luar biasa, ya, apa-apa tentangannya, kesulitannya, kecapeannya, masih kita mau, masih kita lanjut, gak apa-apa, bagus, baik. Tanggung jawab surga kita siapa? Kalau surga kita sendiri, tanggung jawab siapa? Persiapan kita untuk surga sampai mana? Kerja keras untuk surga kita sampai mana? Perjuangan kita untuk kita selamat dari neraka masuk surga sampai mana? Apa, mohon maaf, apa yang kita lakukan untuk kita bisa masuk surga? Sekarang alhamdulillah banyak jamaah udah rumah, udah miliki rumah, mobil sudah ada, tanah, katanya ke depan untuk anaknya ke depan, ada tanah di sana, ada usaha, ada ini, bagus. Terus untuk surga gimana? Untuk surga kita sendiri gimana? Mohon maaf, apakah sudah punya salat yang hebat yang bisa menjamin surga? Apakah tahajud sepanjang malam? Apakah baca Quran setiap bulan? Apakah punya taat yang luar biasa? Apakah ada ibadah yang istimewa yang bisa betul-betul Pak, silahkan ini orang spesial masuk surga, silahkan. Apakah punya kelebihan? Apakah sudah bisa kita jaga dengan baik? Atau seenak-enaknya? Kalau masalah surga, seenak-enaknya. Jadi tahajud, bukan tidak tahajud, tapi yang mana tahajud, yang mana qulhu terus, lebih cepat lebih baik. Setengah jam udah selesai. Baca Quran kapan? Kalau ada waktu, kalau lagi majlis ta'lim, kalau ada orang meninggal dunia, siap baca Yasin, malam Jumat. Berikan kepada surga kita sendiri apa? Sisa waktu, sisa tenaga, sisa fikiran. Itu untuk surga kita. Mohon maaf, sekarang kalau ada orang kerja untuk dunianya, ya, untuk dunia, buka usaha misalnya, sebelum buka usaha banyak fikiran, usaha yang mana ya, di mana, apa yang saya usahakan, apa yang saya buka, barang yang mana, laku tidak. Jadi banyak fikiran untuk apa? Ini belum buka usahanya, lebih banyak fikiran, musyawarah. Kira-kira kalau buka di sini begini gimana? Kalau ini, setelah sudah banyak fikiran, siapkan tenaga yang luar biasa. Cari tempat, bayar, cari barang-barang yang bagus dari sana sini untuk melengkapkan. Begitu sudah lengkap, dia kerja keras setiap hari untuk melancarkan usaha itu. Harus, mau tidak mau harus jalan dengan baik. Setelah kerja keras, ternyata tidak sesuai. Akhirnya gimana? Memfikirkan bagaimana bisa lebih lancar. Kalau enggak, sampai ada yang tutup, udah tutup di sini, fikirkan lagi dari nol lagi, bagaimana dapat usaha. Kalau ini enggak laku, coba saya buka usaha yang mana lagi, kanan, kiri. Luar biasa. Tapi mohon maaf, fikiran itu yang tidak pernah kita gunakan untuk taat dan ibadah. Contoh,
sebelum salat. Ini salat yang agama ya. Salat hubungan kita sama Allah ya. Salat itu yang difardu langsung Allah dengan Rasulullah di langit. Saking mulianya salat. Contoh yang kita setiap hari lakukan berkali-kali. Apakah sebelum salat kita fikirkan, bagaimana salat saya lancar ya? Bagaimana ya biar salat saya ini betul-betul bisa lancar. Setelah itu memfikirkan, kita kerja keras untuk gimana? Kalau mau salat yang lancar harus siap-siap duluan. Tidak nunggu azan dulu, tapi sebelum, seperti kerja jam 8 masuk kantor, bersiapannya jam berapa? Jam 7 bersiapannya, biar keluar lebih awal sampai jam 8 sudah ada dalam kantor. Kok kalau salat nunggu azan dulu? Kenapa gak siap-siap duluan? Untuk apa? Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau anda siap-siap duluan, anda bisa datang ke masjid dengan tumakninah. Tapi kalau nunggu azan, keburu wudu cepat, lari ke masjid, 2 rakaat hilang, akhirnya kata Rasulullah hancur. Tapi ternyata fikirkan, kalau ingin salatnya lancar, harus wudu'nya lancar, kata Rasulullah. Gimana? Ya, tahu? Langkah pertama salat lancar harus wudu' lancar dulu. Biar kita faham, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau anda wudu, berwudu, tapi wudu yang baik. Syaratnya wudu yang baik. Setelah wudu anda baca doa wudu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin, diampuni segala dosa-dosanya. Dibuka pintu surga, silahkan masuk. Dibuka pintu surga. Ini baru wudu. Baru wudu, baca doa, dibuka pintu surga, kata Rasulullah. Tahu artinya apa? Salat di dalam surga. Salat udah siap masuk. Tapi apa yang terjadi sekarang? Wudu kita gimana? Wudu kita gimana? Orang Indonesia hebat kalau berwudu itu. Buka air sebanyak-banyaknya. Air terjun. Pertama, dosa mubazzir air. Kata Rasulullah, walaupun di depan pintu rumah sungai mengalir, tak boleh mubazzir air. Ini airnya jalan, sungai mengalir, tak boleh. Malah kita di Indonesia buka sebab ini air masih buka ya. Santai. Datang temannya, apa kabar? Sihat? Ini air masih buka ini. Kalau di Madinah, diancam. Kalau musim panas, 2 minggu antrian beli tangki air, nggak ada air di Madinah. Santai. Dosa pertama ini mubazzir air. Begitu wudu, bagaimana cara wudu orang Indonesia? Luar biasa. Ini ya Allah, barang siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudu, syaratnya menyempurnakan wudu. Untuk apa? Untuk masuk surga. Bayangkan, kata Rasulullah, air itu menghapus dosa. Kalau ada orang ada perasaan, begitu dia berwudu ada perasaan, air itu yang masuk di sini, kata Rasulullah, begitu udah airnya keluar, semua dosa-dosa kita keluar sama air. Kalau kita bayangkan aja, wallahi akan menyempurnakan wudu.
Dosa, begitu cuci muka, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, langsung dihapus. Dan begitu anda baca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, dibuka 8 pintu surga, silahkan masuk. Artinya silahkan waktunya anda menikmati salat di dalam surga. Tapi kalau telat gimana? Hilang semuanya ini. Hilang. Tahu sunnah qabliyah, sunnah qabliyah ba'diyah. Kenapa? Kenapa ada sunnah qabliyah ba'diyah? Sunnah qabliyah pembanasan. Sebelum mulai main bola harus ada anda mensiapkan diri untuk masuk fardunia, biar lengkap nanti. Terus ba'diyah itu kenapa? Pasti ada kekurangan dalam fardunia, pasti. Allahu Akbar, ketinggalan HP, urusan dunia masuk kan? Ba'diyah menutupi kekurangan fardu. Salat kita turun pada 100%, 70%. Nafilah ba'diyah itu buatkan dia 100% lagi. Kalau ada perasaan seperti ini, baru kita mau salat yang baik, baru maudhu yang baik. Artinya gimana? Harus kita fikirkan gimana ibadah saya lancar, gimana taat saya lancar. Mohon maaf, sekarang aku mau tanya Bapak Ibu, tolong jujur jawabannya. Yang sudah bisa khusyuk dalam salat, angkat tangannya. Yang sudah puluhan tahun kita salat setiap hari berkali-kali, yang sudah terasa bisa khusyuk dalam salat, angkat tangannya. Belum ya? Masih bocor ya? Masalahnya apa? Masalahnya yang masuk dalam hati kita, fikiran kita, alhamdulillah saya salat lebih baik daripada yang tidak salat. Terasa diri sudah baik, tidak mungkin perbaiki lagi. Tapi kalau sebelum salat, ya Allah, gimana ya? Puluhan tahun belum bisa khusyuk dalam salat. Ya Allah, aku gak mau lagi. Ya Allah, tolong kuatkan hati saya. Ya Allah, mudahkan khusyuk saya. Ya Allah, tolong. Sebelum salat, memfikirkan dulu. Masuk salat, udah bersiap. Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Allahu Akbar. Datang khusyuk. Tapi kalau gak pernah memfikirkan, gak pernah minta, yang penting salat, alhamdulillah. Beda. Beda. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran jelaskan apa? Kata Allah, hamba-hambaku ada orang yang spesial ya, ada orang yang hebat, orang yang luar biasa, disebut dalam Al-Quran. Coba lihat misal baca surah Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul yamin ma ashabul maimanati ma ashabul maimanah, ahli yamin, orang baik, taat, ibadah, salat, Quran. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, orang kafir, tidak percaya, tidak ada iman, tidak ada taat. Terus yang ketiga siapa? Was-sabiqun as-sabiqun. Siapa ini? Kata Allah, orang yang berlomba-lomba. Maksudnya gimana? Dijelaskan di ayat-ayat, innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam jalan kebaikan. Tahu artinya apa? Setiap ada kesempatan dia dapat ridha Allah, segera ambil. Di sana ada rahmat Allah, lari ambil. Di sana ada kesempatan dapat ampunan Allah, lari ambil. Tidak ada kesempatan dia bisa dapat rahmat Allah kecuali dia segera ambil. Beda dengan orang yang santai. Tahu orang yang santai? Nah, ada orang duduk santai, santai aja.
Datang, Pak, ayo Pak, kita ke masjid. Belum azan. Belum azan, santai. Sudah azan, Pak, ayo kita ke masjid. Kopi dulu. Kan ada orang sebelah sini. Ayo, udah kopi dulu. Jadi salat bukan tidak salat, tapi santai aja dulu. Beda dengan kata Allah, orang berlumba-lumba. Sebelum azan, dia rindu kepada Allah. Tidak perlu nunggu azan biar masuk rumah Allah, datang duluan. Salah satu sifat ahli surga apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hatinya gantung di masjid. Gimana maksudnya gitu? Paling suka, paling senang kalau ada dalam masjid. Paling sedih kalau harus keluar dari masjid. Datang paling awal, keluar paling akhir. Saking cinta masjid. Karena dia faham masjid ini bukan salat untuk salat fardu, bukan. Cuman saya rindu kepada Allah, datang ke rumah Allah, ambil nasib saya dari rahmat Allah. Fikirannya beda. Kata Allah, was-sabiqun as-sabiqun, fikiran mereka beda, karena itu amalan mereka beda. Karena itu kalau kita masih santai, banyak kerugian. Sebenarnya banyak kerugian. Tapi harus bagaimana kita semangat, kerja keras untuk dunia kita, semangat yang sama, kerja keras yang sama untuk surga kita. Itu aja yang Allah mau. Paling tidak bagi orang mukmin, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, bagi dua. 50% dunia, 50% akhirat. Udah, gak apa-apa. Tapi 99 untuk dunia, 1% untuk akhirat. Malah 1% itu dicampur sama urusan dunia. Gak mungkin. Gak mungkin. Karena itu kata ulama, jangan kalah ahli surga, jangan kalah dengan ahli dunia. Jangan. Mohon maaf, orang kafir itu karena mereka tidak percaya ada akhirat, mereka tahu itu dunia aja, kerja keras untuk dunia luar biasa. Tapi kita mohon maaf percaya ada surga nanti di sana, ada akhirat. Jadi harus kita fikirkan, bagaimana akhirat saya lancar, bagaimana surga saya lancar, gimana. Mohon maaf, bukan cuma masalah surga neraka, enggak. Masalahnya lebih besar daripada itu. Bayangkan, mahal sekali la ilaha dalam sakratul maut. Mahal, mohon maaf. Ya Allah, banyak anak cerita kepada saya, ayah saya, ibu saya dalam sakratul maut. Anaknya kanan kiri, ayahku la ilaha illallah, ibuku la ilaha illallah. Lihat kanan kiri sampai ruhnya habis, gak bisa ucapkan la ilaha illallah. Muslim, salat, gak bisa ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Mahal. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kata terakhir keluar dari mulutnya la ilaha illallah, langsung masuk surga, langsung aman dalam kuburnya, aman hari hisab, aman hari mahsyar, aman, langsung masuk surga. Tapi syaratnya kata terakhir la ilaha. Kalau sekarang gampang sekali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi saat sakratul maut itu susah. Itu harus bayar dulu. Mewujudkan la ilaha illallah dalam hidupan kita setiap hari. Ada taat yang luar biasa, ada ibadah yang luar biasa. Datang setelah itu, datang yang dahsyat lagi. Apa? Kubur sempit, gelap. Berapa lama di sana? Wallahu alam. Sempit, gelap. Tapi bisa berubah nasibmu, tahu? Bisa berubah menjadi taman dari taman surga Allah. Allahu Akbar. Luas, terang, nikmat. Ya, apakah punya amalannya? Apakah sudah bayar?
Apakah sudah punya sesuatu yang luar biasa yang bisa berubah nasibmu nanti dalam kuburnya atau tidak? Datang hari mahsyar, dibangkit seluruh makhluk-makhluk Allah di satu tempat, mataharinya atas kepala mereka, panasnya luar biasa. 500 tahun berdiri tunggu di sana, 500 tahun. Sampai tahu, kata mereka yang nunggu di sana, ya Allah, segera menghukumkan, walaupun ke api neraka jahannam tak apa-apa. Yang penting udah capek kita nunggu di sini. Allahu Akbar. Saking capeknya luar biasa. Tapi di situ kata Rasulullah, ada orang-orang dapat jalur VIP, tempat yang khusus, yang nikmat, makanan minuman ada nawanya juga. Santai di sana. Apapun berapa, tak apa-apa, dia lagi santai. Sudah ada amalan yang buatkan mereka seperti itu. Hari hisab detail sekali, dihisabi yang kecil sebelum yang besar. Dan kalau halal dihisabi oleh Allah, tapi kalau haram diazabi oleh Allah. Tapi kata Allah, ada berapa orang kata Allah masuk hisab, udah Pak, selesai, silakan. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Hisabnya mudah, dan setelah hisab dia bahagia kembali lagi karena sudah berhasil. Bahagia. Sudah bayar belum? Sudah ada amalannya belum? Mohon maaf, kita masuk jalan tol. Jalan tol, sebelum masuk gerbangnya ada tulisan besar di sana. Tulisannya apa? Pastikan. Pastikan apa? Saldonya cukup. Kalau saldonya gak cukup gimana? Gak bisa masuk. Sama. Pastikan saldonya cukup. Kalau ingin la ilaha illallah keluar, harus saldonya cukup. Kalau ingin kuburnya taman dari taman surga, harus saldonya cukup. Kalau ingin hisabnya mudah, harus saldonya cukup. Saldonya bagaimana kita bisa isi? Sekarang amal salih, ibadah, taat yang luar biasa. Kita belajar kaidah, kalau anda jadi orang luar biasa akan dapat balasan Allah yang lebih luar biasa lagi. Tapi masih biasa-biasa, jangan harap balasan Allah bagimu kecuali yang sama, biasa. Masuk surga? Ya. Masuk surga. Janji Allah dan Rasulnya semuanya masuk surga. Orang Muslim masuk surga. Prosesnya yang mana? Itu pertanyaannya. Apakah dari jalur yang nikmat, yang enak sampai surga, atau capek dalam sakratul maut, capek dalam kuburnya, capek hari hisab, capek. Akhirnya banyak salah, banyak dosa, harus dicuci dulu. Karena surga tempat yang suci, gak boleh masuk kecuali orang yang suci. Banyak dosa, banyak maksiat, walaupun Muslim, dicuci dulu, dibersihkan dulu. Karena la ilaha illallah seperti emas murni. La ilaha illallah seperti emas murni. Kalau kita dapat emas murni dari gunung itu atau dari sini, biasanya ada apa? Kotoran, ada batu, ada pasir kan? Terus mereka untuk mengeluarkan emas yang murni, apa yang dia lakukan? Dibakar dulu, bakar dengan api yang luar biasa untuk memisahkan emas yang murni dengan kotoran-kotoran. Begitu nanti dalam akhirat. Orang Muslim ada la ilaha illallah emas murni, tapi ternyata gara-gara banyak kotoran, banyak dosa maksiat, banyak kekurangan taat, banyak kotoran, harus masuk surga, tapi gak mungkin dengan kotoran ini. Kalau tidak dapat ampunan Allah, berarti dibaksa, dicuci dulu sampai keluarkan kotoran ini, baru silahkan masuk surga. Siapa yang bisa tahan proses seperti ini? Siapa yang bisa tahan? Karena itu tidak ada pilihan bagi orang mukmin kecuali menjadi hamba Allah yang luar biasa taatnya, luar biasa ibadahnya, biar dapat balasan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut saya
Karena saya lihat di depan mata saya, Masya Allah semuanya masih muda-muda ya. Baru 16 ya. Ya, 16 terbalik. Ya. Jadi yang masih ini yang 30 tahun 2-3 orang. Yang lain semuanya atas 55 ini. Maksud saya cukuplah. Cukuplah. Ya. Udah, mau apa lagi? Fikirkan akhirat, ya. Karena Allah benci. Sudah tua malah masih dunia. Masih gak normal. Itu tidak normal. Tidak normal. Sudah tua masih kejar dunia. Itu tidak normal. Tapi usahakan bagaimana kita harap dunia kita lancar, harus kita fikirkan, harus akhirat kita lancar. Bagaimana bisa lancar? Harus isi taat ibadah yang terbaik. Anda akan dapat balasan Allah yang terbaik. Ya. Karena itu yang sudah lalu, tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam. Niat dan azam. Innamal a'malu binniyat. Niat dan azam dulu. Ya, niat dan azam. Kita mau jadi lebih baik. Kita ingin berubah jadi lebih baik. Allah lihat jujur dalam hati kita, Allah janji berikan kemudahan. Akan kita gak bisa, manusia lemah. Manusia lemah, banyak kekurangan. Allah mau lihat Anda jujur aja. Anda jujur mau berubah. Allah yang berikan kemudahan. Apa gunanya? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata. Ya Allah, aku tidak bisa. Aku tidak faham. Aku tidak mampu. Itu artinya aku basrah urusan saya kepadamu ya Allah. Di sini datang tolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai permintaan buka sisi tanya jawab, kita mungkin bukan sebuah nia, bukan. Ya. Mungkin 2 pertanyaan dari bapak-bapak, 2 pertanyaan dari ibu-ibu. InsyaAllah kan setelah itu harus tutup dengan doa, ya. Dan apalagi mau bagi-bagi hadiah untuk jemaah. Jadi buka kesempatan untuk 2 pertanyaan dari bapak-bapak dan 2 pertanyaan dari ibu-ibu. Ada yang mau tanya? Ada? Gak ada. Alhamdulillah. Baik, 1. Ada orang, ada lagi? Ada yang mau bertanya? Ha, Bu? Ada yang mau bertanya, Bu? Dari belakang? 1. Terus? Ya, silakan. Ada mic? Bisa sampai mic ni? Ya, baki itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini mungkin sangat singkat dan mungkin juga dirasakan kawan-kawan lain. Tapi barangkali bagaimana cara solusi untuk mengatasinya yang akan berbeda. Kalau kita amati teori sampaikan sering-sering kita ini bertanya, lalu kita mau start dari mana? Karena sudah demikian banyak orang masalah hidup kita yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang seharusnya. Tolong dikoreksi saya Ustaz, bahwa kalau menurut saya, kalau begitu paling penting pertama kita ubah adalah mindset kita sebenarnya. Mindset atau pola pikir kita. Karena selama ini rupanya kita telah banyak salah dalam mengonsepkan baik itu akidah-akidah yang ada maupun aturan-aturan lain ada, sehingga kecenderungan itu lebih banyak ke akhirat, tapi lebih banyak ke dunia tadi. Agar bergeser cara berpikir kita dari dunia ke akhirat, sebenarnya bukan dimulai dari ibadah dulu barangkali. Harus pola pikir kita yang kita ubah. Bahwa segala sesuatu itu tidak berpola, bagaimana kita menumbuh kembangkan yang namanya duniawi, tetapi harus kita mulai dari bagaimana kita menumbuh kembangkan dari sifat akhirat. Maka hal itu bisa kita mulai seperti itu. Saya itu bertanya sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pertanyaan Bapak? Jelas Ibu-ibu? Ya, coba. Yang tadi saya bilang apa? Innamal a'malu. Ya. Maksudnya gimana?
Harus anda niat dulu. Anda mau apa? Harus faham dulu. Anda mau apa? Masalah kita di sini. Ini kuncinya. Kata Allah, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Ada antara kalian yang mau dunia dan ada antara kalian yang mau akhirat. Anda mau apa? Terus anda mau apa? Harus anda faham. Anda mau apa? Bukan begitu aja anda jalan di dunia. Apakah anda mau akhirat atau mau dunia? Kalau mau akhirat, isi amalan akhirat. Kalau mau dunia, isi amalan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, susah sulit. Ya. Kenapa? Kebiasaan lingkungan seperti itu. Artinya gimana? Wajar sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang ibadah taat di zaman ini, akhir zaman ini, akan dapat pahala 50 orang sahabat. Hah? Gimana? 50 orang sahabat. Kata sahabat, kok bisa ya Rasulullah? Kenapa? Kata Rasulullah, kalau kalian taat ibadah biasa aja. Semua lingkungan sahabat taat. Semua lingkungan sahabat zikir. Semua lingkungan sahabat tahajud. Semua lingkungan sahabat ibadah. Tapi kata Rasulullah, mereka di sana kalau ada orang taat rasa sendirian, gak ada orang lagi. Sepi. Susah megang Quran di zaman semuanya megang HP. Susah. Susah tahajud di waktu kebiasaannya semuanya pada tidur. Susah. Karena itu wasiyahnya gimana? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau anda duduk sama orang jualan parfum, bawa antum apa? Kalau belum bisa menjadi orang salih, belum bisa jadi orang salih, duduk sama orang salih, udah selesai. Kalau anda belum bisa menjadi orang salih, kenapa? Kalau duduk sama orang salih, berubah fikiranmu. Berubah fikiranmu. Apa yang dibahas orang salih itu? Surga, pahala, amal salih, taat. Itu setiap hari anda berubah fikiranmu, otomatis berubah amalanmu. Kalau duduk sama orang berusaha, anda duduk sama orang berusaha, mereka berusaha bahas apa? Usahanya. Bahas usahanya. Anda terasa apa? Gimana ya? Mereka maju, saya belum. Mereka punya, saya tidak. Jadi membuatkan kita semangat untuk menjadi seperti mereka, mengejar harta seperti itu. Dan harus faham satu hal. Apa? Dunia banyak tantangannya, banyak. Allah itu yang kita bahas tadi. Apa? Bagaimana kita kerja keras. Di dunia banyak masalah. Waktu di kantor banyak masalah. Rumah tangga banyak masalah. Tapi kita sabar. Kita terus selalu usahakan mengatasi masalah itu. Masih jalan. Kita gak pernah berhenti. Masih jalan. Kita selalu mencari yang paling baik, paling sempurna. Allah mau fikiran yang sama untuk surga, akhirat. Selalu ada masalah, selalu ada, karena memang berang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, syaitan janji akan tidak lapas anda. Taat ibadah datang dia. Datang. Kenapa? Dia sakit hati kalau anda masuk surga. Berarti dia siap berang di sini. Apakah kita siap berang atau siap kalah? Kan banyak manusia siap kalah duluan. Siap kalah duluan. Tapi ada orang siap berang. Kenapa? Ada harus, mau tidak mau, harus saya menjaga surga saya dengan baik. Bagaimana jaga dunia saya dengan baik, saya jaga akhirat saya dengan baik. Seperti itu. Gak bisa sendiri, gak bisa. Gak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa sendiri sampai Allah kirimkan apa? Sahabat. Untuk apa? Mengkuatkan. Abu Bakar As-Siddiq mengkuatkan, Umar mengkuatkan, Ansar. Rasulullah di Makkah gak bisa, dikirimkan Ansar biar mengkuatkan. Sendiri mudah bagi syaitan menggodakan anda. Tapi duduk sama orang saleh. Duduk sama orang saleh.
Kalau duduk sama orang salih, menjamin. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dianggap khalifah yang kelima, padahal jaraknya jauh dari 4 khalifah, jaraknya jauh, tapi dianggap khalifah yang kelima. 2 tahun 2 bulan hukumnya, 2 tahun 2 bulan. Tidak ada orang miskin dalam seluruh negara Islam, bukan satu negara tapi seluruh negara Islam tidak ada orang miskin. Sampai ada umuman, yang mau nikah kita bayar, yang ada hutang kita bayar, yang ada ini kita bayar. Sampai udah selesai manusia, urusan manusia lancar semuanya. Akhirnya udah kasih makanan minuman di gunung-gunung itu biar tidak ada burung lapar. Bagaimana itu bisa? Bagaimana itu bisa? Setiap malam Umar bin Abdul Aziz duduk sama ulama. Ada di kali kubur dalam rumah, diduduk ulama di situ, bahas akhirat, bahas kubur, bahas surga. Kalau orang setiap malam seperti ini, fikirannya apa? Fikirannya nikah lagi ya? Kan udah otomatis berubah fikirannya, otomatis berubah amalannya itu. Jadi usahakan selalu duduk sama. Kita belum bisa jadi orang salih duduk sama orang, datang satu saat Allah buka hati kita menjadi orang yang salih. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah ketemu di episode berikutnya insyaallah ya. Jangan kemana-mana, ikuti yang satu. Atau ibu yang di belakang ini karena sudah ini. Ya, udah, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan menyambung dari Ustaz tadi bahwa dalam keseharian kita ini antara perbuatan kita ini beribadah dengan perbuatan kita godaan-godaan duniawi, godaan dari dalam diri ini berkejaran. Kadang-kadang dalam satu hari jam pagi hari kita sholat berjamaah, melakukan amal ibadah, siang hari godaan datang lagi, tergoda lagi, dan berhari-hari bertahun-tahun. Bagaimana menurut Pak Ustaz hal itu, bagaimana cara kami untuk mengatasinya sehingga tadi ini kan kita pada saat mendengar ini la ilaha illallah. Yang kemudian Pak Ustaz, kalau kita berdoa, kalau kita mengaji, kita baca setiap hari ada one day one juice, ada Allah dan sebagainya. Saya berpikir, saya tidak hafal ini apa yang satu persatu. Berdoa sesuatu itu saya tidak hafal satu kata, tetapi kemudian ada kabar keseluruhan. Oh, doa untuk keselamatan, oh doa untuk supaya kita sehat gitu. Tapi hafalnya secara keseluruhan saja, tidak kata demi kata. Ada yang mengatakan, apa gunanya gitu. Tapi saya dalam hati, saya sudah berdoa, saya hafal secara keseluruhannya saja. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Apakah kita harus hafal kata demi kata, ataukah cukup dengan keseluruhan itu? Kadang susah bagi saya untuk menghafal kata demi kata. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, tolong fokus ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Hasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Ayat 1 lagi, "Liyumahhisallahu alladhina amanu." Apakah mereka kira kami orang beriman tanpa diuji? Tidak mungkin. Allah selalu berikan ujian. Orang yang faham masalah ini baru siap-siap. Yang capek siapa tahu? Yang capek siapa? Yang fikirannya aku bisa nikmat di dunia. Salah antum, bukan salah Allah. Allah berfirman dunia gak ada nikmatnya. Kok antum mau nikmat di dunia? Sekarang kerja keras untuk kumpulkan harta untuk apa? Biar saya nanti istirahat. Itu salah kita. Kata Allah, tidak ada istirahat. Itu enggak faham. Tidak ada istirahat di dunia. Istirahatmu
di dalam surga. Sudah jelas belum? Tetap kita keras kepala, mau istirahat di dunia. Di situ keberatannya. Di situ keberatannya. Kenapa? Setelah kerja keras mau istirahat, malah ternyata ada ujian. Gak bisa tahan kita. Gak bisa tahan. Seperti orang mendidikkan anaknya untuk apa? Biar kalau saya tua, anak saya membantu saya. Kalau anaknya menjadi jahat, bagaimana baginya, berat atau tidak? Berat sekali. Karena memang salah faham, salah tujuan, berat sekali. Kalau orang fikirannya masih mau santai di dunia, mau nikmat di dunia, mau ini lancar di dunia, fikirannya seperti itu. Siapkan ujiannya. Berat bagimu, semuanya berat. Tapi kalau ada orang tahu dunia ini tempat ujian, kata Rasulullah, lewati aja ya, lewati, bukan tujuan, lewati aja, tujuanmu akhir, istirahat nanti di surga. Udah. Kalau orang yang sudah fikirannya seperti itu, otomatis apapun yang dia dapat, ujian apapun, dia memang sudah siapkan duluan. Jelas bu? Jadi bagaimana kita kerja keras, sabar, kita sabar ujian dunia. Yang memang surga itu mahal, kata Allah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, barang Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, barang Allah itu surga mahal. Kalau mau yang mahal, bayar yang mahal. Bayar yang mahal. Artinya memang kata Allah, biar kita faham, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya mungkin jadi keluargamu sendiri, anakmu sendiri memusuh kalian. Bisa jadi? Ya bisa. Kalau ibu sudah faham masalah ini, kalau ada ujian, ya sudah tahu. Allah sudah cerita, sudah faham, sudah siap duluan. Jadi dunia memang tempat ujian, selalu ada ujiannya. Apa Allah ciptakan surga? Jibril, silahkan lihat surga. Jibril lihat surga. Kata Jibril, ya Allah, tidak mungkin ada yang mendengar ada surga seperti ini kecuali dia kejar, pasti akan masuk surga. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam jalur surga itu berikan banyak fitnah, banyak ujian. Kata Allah, Jibril, lihat surga sekarang. Jibril ke sana lihat surga, ternyata jalurnya banyak ujian. Menuju ke surga banyak tentangannya. Balik lagi Jibril, ya Allah, kalau dengan tentangan ini, dengan ujian ini, aku khawatir tidak ada yang bisa masuk surga. Berarti kalau ingin masuk surga harus siapkan tenaga yang luar biasa, fikiran yang luar biasa, amalan yang luar biasa. Yang kita bahas bagaimana untuk dunia, tenaga yang luar biasa, amalan luar biasa, untuk surga juga yang sama. Yang kedua, masalah doa. Masalah doa. Ada kejadian tahu, ibu ini seperti sahabat tahu. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la ujidu dandanataka wala dandanata Muadz. Datang, ya Rasulullah, aku belum bisa hebat doa saya itu sepertimu ya Rasulullah, dan seperti Sayyidina Muadz. Muadz bin Jabal hebat, kalau dia baca doa hebat dia doanya, tertibnya, jumlah-jumlahnya hebat. Ya Rasulullah, aku gak bisa, gak faham. Ini banyak doanya, cara gak faham. Kata Rasulullah, memang mau apa? Memang mau apa? Dia bilang, mau surga, selamat dari neraka. Kata Rasulullah, itu semua bahasa kita, itu aja ujungnya. Artinya apa? Yang anda bisa gak apa-apa, apa aja. Allah sudah tahu. Walaupun disingkatkan, singkatkan. Ya Rabb, ya Allah, cukup. Cukup. Ana belum hafal doa ini, belum hafal doa ini, belum hafal doa. Ya Allah, ya Rabb, cukup. Allah sudah tahu maksud antum apa. Kenapa innamal a'malu binniyat? Karena Allah sudah tahu. Datang satu orang belum faham ucapan niatnya seperti apa, belum faham doanya seperti apa, belum faham amalannya seperti apa. Udah, Allah lihat hatimu, niatmu apa, tujuanmu apa, maksudmu apa, diberikan. Udah selesai. Mohon maaf, anak gak setuju. Anak gak setuju sama sekali di Indonesia. Orang-orang Indonesia bawa satu lembar tulisannya bahasa Arab, doa-doa atau apa.
susah baca, salah baca juga. Berarti kalau Allah ambil, dah sesuai yang antum baca, rugi kita, kan? Karena itu enggak apa-apa, sesuai niat Allah terima, walaupun kita salah. Misal, ana hafal berapa doa, ternyata amalan ini malah baca doa yang lain saya karena salah, lubah misalnya. Apakah Allah udah salah kamu, udah enggak ada? Enggak mungkin. Bagi Allah, innamal a'malu binniyat. Allah tahu isi hati kita apa, niat kita apa, tujuan kita apa, Allah kasih walaupun kita salah alamat. Salah satu yang ulama dijelaskan biar kita faham sampai mana kemuliaan Allah. Kata ulama, kalau kita salah mencari rezeki, tenang saja, rezeki kita tidak salah pergi ke orang lain, enggak salah. Jadi faham? Apapun salah kita, tenang saja, Allah tidak mungkin salah terhadap kita, karena Allah sudah tahu maksud kita apa, niat kita apa, kita mau apa. Wallahu a'lam. Jelas Bu? Tenang saja ya, sabar ya. Selalu ada ujian ya, sabar di dunia ya. Amal yang terbaik dapat yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah waktunya, karena kita juga ada acara duha nanti habis ini, kita mungkin sebelum tutup doa, karena majlis ilmu doanya mustajab. Apalagi ahli subuh, apalagi dalam rumah Allah, jadi doanya mustajab. Aku mohon, karena nanti saya akan baca doa hajat ya. Aku mohon yang punya hajat sebutkan hajatnya. Mudah-mudahan berkah subuh, berkah orang salih, berkah malaikat yang ikut, karena Rasulullah kata, malaikat yang hadir menaminkan doa kita, artinya doa mustajab ya. Jadi aku mohon sebutkan hajatnya. Mungkin hajat kita di mata kita masih jauh, susah, mustahil. Bagi Allah semuanya kecil, semuanya satu kata kun fayakun, beres. Kelebihan orang mukmin begitu dia berdoa apa? Basrah segala urusannya kepada Allah. Memang Allah yang minta. Allah yang minta dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan ijabah. Basrah segala urusannya. Tapi sebelum saya berdoa, bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah, terima kasih Yayasan Sahabat Muslim yang berkah mereka bisa ada pertemuan ini ya, karena diatur sama mereka dengan DKM Masjid. Alhamdulillah akhirnya bisa mewujud. Mereka lagi berjuang bersama Al-Quran juga. Karena itu kita masih lanjut, walaupun Syekh Ali Jabir wafat, kita masih lanjut perjuangannya. Alhamdulillah, acara-acara beliau yang ada di TV masih kita lanjut, pesantren beliau masih kita lanjut, keliling seluruh Indonesia bertemu dengan jemaah masih kita lanjut. Dan kita siap kerjasama dengan setiap orang yang berjuang bersama Al-Quran. Yayasan Sahabat Muslim ini berjuang bersama Al-Quran. Kita ikut berjuang sama-sama.